baitihi salihin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, jangan pernah bosan kita mengucapkan rasa syukur kita karena Allah kembali telah mempertemukan kita di bulan Ramadan. Banyak dari saudara-saudara kita, atau mungkin tetangga kita, atau mungkin kolega dan kerabat kita yang juga berharap sama dengan kita, yaitu dipertemukan dengan bulan Ramadan, tapi kemudian Allah tidak mengabulkannya. Allah telah menutup usianya. Maka dari itu, doa-doa kita di bulan Sya'ban dan di bulan Rajab, Allahumma barikna fi Sya'ban wa Rajab, berikanlah kami keberkahan di bulan Sya'ban dan bulan Rajab, wa ballighna Ramadan, dan pertemukan kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa kita. Maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, para orang tua kami, jangan sia-siakan doa yang dikabulkan ini. Maksimalkan aktivitas kita, ibadah kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan ini. Karena segala sesuatunya di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah. Yang sunnah mendapatkan pahala wajib, yang wajib mendapatkan pahala wajib yang dilipat gandakan. Maka dari itu, sekali lagi saya mengajak kita untuk memaksimalkan diri kita untuk meraih seluruh keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Hari ini malam keberapa nih bapak-bapak ibu sekalian? Malam keberapa? Malam ke-7 bagi sebagian orang. Ya, malam ke-7, tapi mungkin puasanya mungkin berbeda. Alhamdulillah, saya bersyukur bahwa kehadiran yang alhamdulillah tetap banyak ini adalah dikarenakan saudara-saudara kita yang lain itu masih dalam kesibukan, sehingga tidak bisa memakmurkan masjid ini untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah tepat pada Isya. Semoga didoakan Allah, dilapangkan Allah waktunya sehingga dapat memakmurkan masjid ini, khususnya masyarakat terbatas. Karena siapa lagi kemudian yang akan memakmurkan masjid ini jika bukan kita, khususnya masyarakat yang ada di sekitar Masjid Al-Masjid ini. Insyaallah semoga mereka dimudahkan Allah ya rabbal alamin. Kemudian mari kita bersalam dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada hari yang mulia ini, di bulan yang penuh barakah ini, saya akan berbicara, bertausiah, insyaallah singkat, bicara tentang apa fungsi ataupun esensi dari diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Tahukah kita, tahukah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tahukah umat muslim, hakikatnya, esensinya diturunkannya Al-Quran tersebut di muka bumi melalui momentum bulan Ramadan yang mulia, melalui momentum Lailatul Qadar. Itu apa fungsinya? Apa tujuannya? Dijelaskan dalam Al-Quran, masih dalam ayat yang sama, disebutkan ada 3 tujuan, ada 3 fungsi Al-Quran kemudian itu diturunkan di tengah-tengah umat manusia. Pertama adalah Al-Huda. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Inilah yang pertama, petunjuk. Al-Huda itu petunjuk, linnas, bagi manusia. Ini poin pertama. Dan ayat ini juga nanti banyak diperkuat oleh ayat-ayat yang lain, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Inilah kitab yang diturunkan oleh Allah menjadi petunjuk bagi manusia dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang memiliki keyakinan. Tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fihi. Kemudian atau mungkin di dalam surat As-Sajdah ayat 2 juga disebutkan Tanzilul Kitabi, kitab yang telah diturunkan. Tanzilul Kitabi mir Rabbil Alamin, la raiba fihi mir Rabbil Alamin. Kembali ditegaskan dan tidak ada keraguan di dalamnya akan petunjuk tersebut dari Tuhan semesta alam, min Rabbil Alamin. Jadi ini poin pertama, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Untuk apa petunjuk itu ada? Karena pada hakikatnya di dalam surat Az-Zariyat disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan baik itu jin ataupun manusia kecuali hanya satu saja tujuannya, yaitu untuk menyembahku semata. Liya'budun, illa liya'budun. Namun bagaimana cara kita untuk kemudian beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah? Maka itulah kemudian kenapa petunjuk itu didatangkan atau diturunkan oleh Allah melalui risalah kenabian Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Kita disuruh untuk bertakwa, untuk mengabdi kepada Allah. Caranya juga harus benar, caranya juga harus sesuai dengan yang diinginkan Allah, sesuai dengan ridha Allah, bukan dengan cara sesuka-suka kita. Misalnya ada orang yang atas nama Islam, atas nama ingin mengabdi kepada Allah, ingin bertakwa kepada Allah, namun jalannya justru melakukan perbuatan syirik. Sebut saja di zaman orang jahiliyah ketika Rasulullah diturunkan di Arab sana, siapakah tuan orang-orang jahiliyah itu? Allah juga. Cuma mereka membuat Tuhan-Tuhan perantara. Itulah perbuatan syirik. Maka mereka selalu bersumpah demi Allah dan demi Uzza, demi Allah demi dan demi Lata, demi Allah dan demi ibuku. Mereka selalu mengkaitkan Allah dengan Tuhan-Tuhan lainnya. Maka ini salah dan haram dan syirik sesuai dengan syariat. Dan itu juga terjadi hari ini. Bagaimana kita mungkin masih ingat di Mandalika sana yang berharap tidak turun hujan, lalu kemudian turun hujan, makin petir lagi. Lalu apa? Bukan berdoa agar hujan itu dipindahkan Allah. Allahumma shayyiban nafi'an, dipindahkan hujan itu, bukan, malah manggil remote langit katanya, manggil pawang hujan. Walhasil, alhamdulillah hujannya tidak berhenti. Atau banyak perbuatan-perbuatan syirik lain atas nama ajaran Islam juga. Ini adalah hal-hal yang di luar dari petunjuk yang dimaksudkan Allah. Adapun poin kedua untuk menjelaskan seperti apa sebenarnya petunjuk atau aturan hidup bagi manusia tadi, poin keduanya adalah wabayyinatin minal huda. Jadi bapak-bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, memang al-huda, poin pertama dari Al-Quran itu adalah petunjuk masih bersifat umum. Maka kemudian ada al-bayyinat di dalam al-huda tersebut. Al-bayyinat itu apa? Petunjuk, penjelas maksudnya. Mohon maaf, penjelas. Apa yang dimaksud penjelas adalah penjelasan-penjelasan yang lebih rinci dari petunjuk yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Di mana kita bisa menemukan al-bayyinat ini? Pertama dari Al-Quran itu sendiri. Yang kedua tentu saja dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga setelah ada petunjuk, maka kemudian poin keduanya ada penjelasan akan petunjuk tersebut. Sehingga umat Islam, orang yang mau dan berjanji untuk hidup di dalam aturan Allah, di dalam aturan Islam, kemudian benar-benar memahami bagaimana menjalani kehidupannya sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan petunjuk Allah. Ini poin kedua. Dan yang ketiga, yang merupakan hasil dari ketaatan kita terhadap al-huda atau petunjuk, dan ketaatan kita terhadap al-bayyinati minal huda atau penjelasan dari petunjuk tersebut, yang kemudian poin ketiga kita dapatkan adalah al-furqan. Apa itu al-furqan? Ma'asyiral muslimin, al-furqan adalah
Secara bahasa artinya adalah pembeda. Secara makna syar'i adalah yang kemudian mampu membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang baik dengan yang benar, antara yang sahih dengan yang zalim. Itu semua akan menjadi jelas dengan apa? Dengan Al-Quran yang benar-benar kita jadikan petunjuk dan pedoman hidup bagi kita. Inilah 3 poin yang menjadi esensi kenapa kemudian Al-Quran itu diturunkan di tengah-tengah umat manusia, khususnya melalui momentum Syahrul Ramadan yang merupakan penghulu dari semua bulan. Pertanyaannya, ma'asyiral muslimin, kita ambil contoh masjid kita yang kita cintai ini, Masjid Amal Silaturahim. Siapakah yang ingin mempertahankan masjid ini agar tetap berdiri? Umat Islam. Siapakah yang juga ingin merubuhkan masjid ini? Umat Islam juga. Kenapa sampai ada 2 kelompok umat Islam yang berseberangan, yang bertentangan, yang kontradiksi untuk satu perkara masjid yang mulia ini, apakah dirubuhkan atau dipertahankan? Ini adalah suatu indikasi, ini adalah suatu qarinah, suatu petunjuk bahwa hari ini kita umat Islam belum mampu untuk berdiri di atas yang namanya Al-Furqan, yang mampu membedakan antara hak dengan yang batil. Yang ingin merubuhkan masjid ini juga Muslim, mengatakan kami yang benar, memang harus dirubuhkan masjid ini. Kalau yang ingin mempertahankan sudah pasti, karena saya berbaris di orang yang ingin mempertahankan. Saya mengatakan ini pendapat yang sahih, harus dipertahankan. Namun karena Al-Furqan ini tidak duduk sama pemahamannya antar sesama umat Islam saja, maka terjadilah pertikaian yang itu bahkan terjadi di antara sesama umat Islam saja. Ini baru satu perkara masjid Amal Silaturahim saja, belum yang lain, belum lagi perkara pemilu. Siapa yang mendukung yang duduk sekarang yang baru naikkan minyak goreng itu? Umat Islam. Siapa kemudian yang mendukung yang kemudian akhirnya menang juga? Ya umat Islam juga. Baik kubu A, baik kubu B didukung umat Islam dan sama-sama mengatakan ini atas nama umat Islam, ini demi Islam. Kenapa kalau bicara demi Islam bisa berbeda? Karena pemahaman akan Al-Furqan itu tidak terjadi di tengah-tengah umat Islam. Kenapa tidak terjadi Al-Furqan di dalam setiap diri umat Islam? Karena belum menjadikan Al-Quran sebagai Al-Huda, menjadi petunjuk bagi diri setiap pribadi umat Islam, dan belum memahami al-bayyinati minal huda, penjelasan-penjelasan yang ada baik dari Allah dan Rasulnya tentang petunjuk tersebut. Sehingga wajar kita bertikai selalu. Yang ketawa siapa? Orang kafir juga. Yang ketawa siapa? Orang Yahudi, orang Nasrani juga. Siapakah yang ingin masjid ini rubuh? Ya orang mata sipit juga. Inilah yang harus kita pahami melalui momentum bulan Ramadan ini. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini pula lah Al-Quran itu diturunkan. Maka melalui, katakanlah untuk kemudian merefresh atau merecharge ketakwaan dan keimanan kita ingat kembali untuk apa kemudian Al-Quran itu diturunkan, agar menjadi petunjuk bagi umat manusia, khususnya umat Islam, di mana intinya adalah bahwa umat Islam harus berhukum pada hukum Allah semata. Di dalam surah Al-Maidah ayat 50 disebutkan, apa hukum jahiliyah yabghun? Apa hukum-hukum jahiliyah itu? Para ulama tafsir mengartikan hukum jahiliyah itu adalah hukum-hukum apapun yang dibuat oleh manusia yang bukan berasal dari Allah. Jadi apakah hukum-hukum jahiliyah buatan manusia itu yang ingin kalian terapkan dalam kehidupan kalian? Kata Allah. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Bukankah sebaik-baik aturan atau hukum itu yang datangnya dari Allah liqaumin yuqinun, bagi orang-orang yang memiliki keyakinan? Allah memerintahkan kita untuk taat pada seluruh aturan Allah. Tidak ada pilihan
tidak ada satu ulama muktabar atau generasi salaf manapun yang mengatakan kita boleh dalam hidup tidak melakukan atau tidak mentaati satu aturan Allah saja. Dan Allah telah menyatakan Islam agama yang sempurna. Sempurna dalam arti berarti dia telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi tidak ada yang tidak diatur oleh ajaran Islam. Yang tersisa adalah bagaimana kemudian kita semaksimal mungkin mentaatinya. Berazam pada diri kita melalui momentum bulan Ramadan yang penuh berkah ini untuk menyiapkan diri dan bersungguh-sungguh ingin meningkatkan ketakwaan kita sesuai dengan fungsi bulan Ramadan, fungsi berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kita azamkan dalam ini kita mulai untuk hidup dan berhukum hanya pada hukum Allah SWT. Karena ini nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, oleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Ketika kita bertemu dengan Allah, dia akan bertanya, sudahkah engkau melaksanakan perintahku untuk melaksanakan seluruh ajaran yang tidak ada dalam Islam? Jika tidak, sudahkah engkau memperjuangkannya dalam masa hidupmu? Ini yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya masyarakat muslimin, memang hari ini kita tidak bisa menerapkan aturan Islam secara kafah, karena di negeri mana pun umat Islam hidup, tak ada satupun penguasa yang menginginkan itu diterapkan, karena mereka akan mengalami kerugian jika Islam diterapkan. Tapi sebagai gantinya, perjuangkanlah selama kita hidup, dakwahkanlah selama kita hidup, sampai kemudian aturan Islam itu benar-benar kembali diterapkan di tengah-tengah umat Islam secara kafah, dan itu jatuh Allah dan Rasulnya. Yang tersisa hanyalah apakah kemudian dia tegak di masa kita hidup, atau kemudian dia tegak di masa generasi setelah kita. Yang penting kita memperjuangkannya di masa hidup kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. In wajakum min al-fata'at al-ghalata astaghfirukum billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.